Kabar tentang Daniel Klein yang memiliki keturunan Indonesia dan menerima kontak dari PSSI telah menarik perhatian banyak orang. Wakil Asia tak pernah menang di playoff Olimpiade, Timnas Indonesia U23, apakah sanggup cetak sejarah lawan Guinea? Masyarakat Indonesia lebih pilih Como 1907 yang promosi otomatis ke Serie A. Gelandang klub Liga Turki Navaronefort ingin perkuat Timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Ramalan media Vietnam sebut Timnas Indonesia U23 bakal dipermalukan Guinea U23 dan gagal ke Olimpiade Paris. Kabar tentang Daniel Klein yang memiliki keturunan Indonesia dan menerima kontak dari PSSI telah menarik perhatian banyak orang. Sebagai seorang kiper muda berbakat, Daniel Klein telah menunjukkan potensinya sejak dini. Ia adalah produk dari akademi terkenal Jerman Hoffenheim, sebelum kemudian dibeli oleh klub elit Bundesliga Augsburg. Saat ini, ia sedang menjalani masa peminjaman ke SP Sandhausen di Liga 3 Jerman. Kualitas Daniel Klein juga tidak perlu diragukan lagi. Ia telah menjadi bagian dari berbagai timnas Jerman pada kelompok usia U15, U16, U17, U18 sampai dengan U19. Hal ini menegaskan bahwa kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Seperti yang kita ketahui, Jerman selalu memberikan kiper-kiper berbakat, dan kiper-kiper asal negara tersebut selalu memiliki kualitas yang tinggi. Kehadiran Daniel Klein di Timnas Indonesia akan semakin mempertajam persaingan di posisi kiper. Bersama Martin Weiss, Margono, Klein, dan Hernando Ari. Pertarungan untuk mendapatkan tempat di starting 11 akan semakin sengit. Dalam sepak bola, persaingan menjadi faktor yang mendorong pemain untuk tampil lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk saling bersaing dengan sikap sportif daripada mengeluh di media sosial mengenai kehadiran pemain keturunan. Kami berharap yang terbaik bagi Dani. Semoga impiannya untuk membela Timnas Indonesia dapat terwujud. Dengan bakat dan pengalaman yang dimilikinya, ia akan menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia dan berkontribusi positif dalam menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang. Patut kita nantikan apakah Daniel Klein akan dinaturalisasi oleh PSSI. Wasit VAR asal Thailand Sivakornfudom pimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Guinea di playoff Olimpiade Paris. Beredar kabar, Sivakornfudom akan bertugas di laga tersebut. Pengamat sepak bola tanah air, Ronnie Vangemanan, mendapat kabar bahwa Sivakornfudom lagi-lagi menjadi wasit VAR untuk Timnas Indonesia U23 atau wasit utama. Saya juga bingung bagaimana cara AFC dalam menunjuk wasit. Tiap kali Indonesia bermain, Sivakorn selalu bertugas sebagai wasit VAR. Padahal, ada banyak wasit utama yang bisa ditunjuk sebagai wasit VAR, termasuk di laga melawan Guinea ini, kata Ronnie Vangemanan. Tercatat sepanjang 2024 ini, Indonesia sudah 4 kali dipimpin Sivakornfudom, baik di level senior dan U23. Namun, apes bagi Indonesia. Tiap kali Sivakornfudom bertugas, Indonesia selalu kalah. Momen pertama ketika Timnas Indonesia kalah yaitu 1-3 dari Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023 lalu. Selanjutnya, Sivakornfudom juga berandil besar atas gol penalti Qatar U23 sehingga Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 di matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024. Di 2 laga lagi, Sivakornfudom menjadi wasit VAR saat Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 dan tumbang 1-2 dari Irak untuk memperebutkan posisi ketiga. Karena itu, menarik menanti siapa wasit utama dalam laga Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23. Harapannya, wasit dapat bertugas dengan baik. Dengan begitu, meski sulit,
Peluang timnas U23 mengalahkan Guinea U23 tetap terbuka saat bentrok di playoff Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 8 malam. Jika menang, timnas Indonesia U23 akan lolos ke putaran final Olimpiade Paris 2024. Wakil Asia tak pernah menang di playoff Olimpiade, timnas Indonesia U23 apakah sanggup cetak sejarah lawan Guinea? Timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris. Kedua tim akan saling berhadapan pada Kamis 9 Mei. Pasukan Sinteyong bakal menggunakan kesempatan terakhir untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 setelah gagal di Piala Asia U23 2024. Terhenti di semifinal, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan juga kalah dalam perebutan juara ketiga. Namun, perjalanan timnas Indonesia U23 jelas tidak mudah. Terlebih, sejauh ini belum ada wakil Asia yang menang di playoff Olimpiade. Pada 2012 lalu, Oman sebagai wakil Asia pernah menghadapi Senegal. Di playoff Olimpiade London 2012, kedua tim saling berhadapan di City of Coventry Stadium. Timnas Oman kala itu gagal mengatasi perlawanan Senegal. Al-Ahmar, julukan timnas Oman, takluk 2 gol tanpa balas dari tim lawan. Untuk itu, kemenangan kontra Guinea U23 bisa menjadi catatan tersendiri bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda Muda bakal menjadi wakil Asia pertama yang menang di playoff Olimpiade saat ini. Para anggota timnas Indonesia U23 sudah berada di Prancis untuk menggelar latihan. Pratama Arhan dan kawan-kawan diharapkan bisa bermain maksimal dan meraih kemenangan demi tiket ke Olimpiade Paris 2024. Masyarakat Indonesia lebih pilih Como 1907 yang promosi otomatis ke Serie A. Masyarakat Indonesia lebih pilih Como 1907 yang promosi otomatis ke Serie A 2024-2025 ketimbang klub Jai Ijas Venezia FC. Sekedar diketahui, Como 1907 dan Venezia FC bersaing sengit memperebutkan satu slot tersisa promosi otomatis ke Serie A. Hingga pekan ke-37 atau ketika musim reguler menyisakan 1 pekan lagi, Como duduk di posisi 2 dengan 72 angka, unggul 2 poin dari Venezia FC di tempat ketiga. Sesuai aturan, hanya peringkat 1 dan 2 yang promosi otomatis ke Serie A musim depan. Satu klub sudah mengunci tiket promosi musim depan, yaitu Parma FC, yang kini memuncaki klasemen dengan 75 angka. Sementara itu, tim yang menempati peringkat 3-6 akan menjalani playoff. Tim yang akan keluar sebagai juara playoff berhak menempati tim peringkat 1 dan 2. Karena itu, Como dan Venezia bakal berjuang mati-matian di laga pamungkas demi mengamankan posisi 2 besar. Di laga pamungkas yang berlangsung Sabtu 11 Mei 2024 pukul 1:30 malam, Como menjamu Cosenza yang menempati peringkat 10 klasemen sementara Serie B. Untuk itu, sementara di waktu yang bersamaan, Venezia FC bertandang ke markas tim peringkat 15 Spezia. Bagi Como, tambahan 3 poin menggaransi mereka promosi otomatis ke Serie A musim depan. Koleksi 75 angka membuat mereka takkan tergeser dari posisi 2 besar. Sementara, jika imbang atau kalah, Como 1907 rawan digeser Venezia FC. Meski begitu, banyak masyarakat Indonesia di media sosial lebih memilih Como 1907 yang promosi ke Serie A musim depan. Sebab Como dimiliki oleh Michael dan Robert Hartono yang notabene pengusaha asal Indonesia. Harapannya, jika ada pengusaha asal Indonesia yang memiliki klub di Serie A, ada pemain timnas Indonesia yang nantinya diboyong ke sana.
Saat ini saja, pelatih asal Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto mendapat kesempatan menjadi tim kepelatihan Como 1907. Mending Como yang promosi soalnya klubnya punya orang Indonesia. Kalau nggak salah, Como juga pernah membawa Kurniawan menjadi asisten pelatih. Siapa tahu kalau Como promosi bisa bawa pemain Indonesia. Tulis akun @rashi256. Lebih baik Como yang promosi. Di Venezia FC, Bang Jai atau Jai Ijas belum tentu dipertahanin. Sebaiknya Bang Jai pindah ke Como, kata akun @frans92. Gelandang klub Liga Turki Navarone-Ford ingin perkuat timnas Indonesia Asuhan Sinteyong. Meski kini sudah berusia 32 tahun. Mantan pemain Vitesse menilai memiliki fisik prima sehingga masih dapat membantu timnas Indonesia. Gebrakan yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terdengar sampai Eropa. Sejumlah pemain keturunan Indonesia berbondong-bondong tertarik memperkuat timnas Indonesia yang pelan-pelan mengalami perbaikan performa. Salah satu pemain yang tertarik membela skuad Garuda adalah Navarone Ford. Nama Navarone mulai disebut pecinta sepak bola nasional pada awal 2010-an. Saat itu, nama Navarone kencang dikabarkan bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, tak kunjung berhasil. Secara pengalaman, Navarone memiliki karir yang panjang di Belanda. Ia sempat 5 tahun membela klub kasta teratas Liga Belanda NEC Nijmegen. Setelah itu, pada 2016 sampai 2020, Navarone memperkuat klub Liga 1 Belanda lain yaitu Vitesse. Setelah meninggalkan Vitesse pada musim panas 2020, Navarone berkelana ke sejumlah negara. Sebut saja ada Siprus dan Austria. Hingga akhirnya pulang lagi ke Belanda dan berkelana lagi di Turki bareng Bandırmaspor, klub yang sedang berjuang promosi ke Liga 1 Turki musim depan. Berhubung lama mentas di Belanda, statistik Navarone Ford juga paling menonjol bersama NEC Nijmegen dan Vitesse. Navarone tercatat mengemas 14 gol dan 15 assist dari 135 pertandingan bersama Vitesse. Ia juga mencatatkan 17 gol dan 27 assist dari 167 pertandingan bareng NEC Nijmegen. Sementara itu, di musim ini, Navarone Ford mencetak 3 gol dan 3 assist dari 26 pertandingan. Tentu saya terbuka untuk menjadi WNI. Saya sangat menghargai dukungan dari supporter Indonesia yang terus-menerus memberi support kepada saya, kata Navarone. Tentunya saya punya juga keluarga di sana. Saya ingin mereka bangga dan orang-orang Indonesia juga. Kalau itu terjadi, saya akan memberikan 1000% untuk Indonesia. Lanjutnya. Calon pemain timnas Indonesia Jairo Ridwan bantu Crystal Palace bantai Manchester United 4-0. Di pekan ke-36 Liga Inggris yang berlangsung di Selhurst Park. Dalam laga tersebut, Jairo Ridwan bermain brilian saat ditempatkan sebagai gelandang. Dalam laga dini hari tadi, Manchester United datang dalam kondisi pincang. Sejumlah pemain belakang mereka mengalami cedera, sehingga pelatih Erik ten Hag sampai-sampai memainkan Casemiro di jantung pertahanan. Celah itu pun dimanfaatkan Crystal Palace secara benar. Di babak pertama saja, Crystal Palace racikan Oliver Glasner sudah unggul 2-0 via gol-gol dari Michael Olise dan juga Jean Philippe. Di awal babak kedua, atau tepatnya di menit 58, The Eagles julukan Crystal Palace mencetak gol ketiga lewat aksi Tyrese Mitchell. Sebelum akhirnya Michael Olise menutup kemenangan tuan rumah pada menit 56. Sementara itu, Jairo Ridwan bermain di menit 68 untuk menggantikan Will Hughes. Seperti biasa,
pemain berdarah Belanda Suriname Indonesia ini diperankan sebagai gelandang. Mentas sebagai gelandang membuat Zairo Riedewald dapat bermain atraktif. Beberapa kali serangan yang coba dibangun Manchester Merah dihentikan gelandang 27 tahun tersebut. Di laman statistik, WhoScored pun memberikan nilai lumayan bagi pemain yang merumput selama 22 menit. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresif Crystal Palace dalam 5 laga terkini di Liga Inggris 2023-2024. Dari 4 kemenangan yang dicetak Crystal Palace tersebut, Zairo Riedewald selalu bermain. Apakah fakta ini membuat Zairo Riedewald bakal mendapat perpanjangan kontrak dari Crystal Palace yang berakhir pada 30 Juni 2024? Terlepas dari itu, beredar kabar Zairo Riedewald akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024. Jika datang akhir Mei 2024, Zairo Riedewald langsung menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ia diproyeksikan membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Ramalan media Vietnam sebut timnas Indonesia U23 bakal dipermalukan Guinea U23 dan gagal ke Olimpiade Paris. Media Vietnam Soha.vn meramal timnas Indonesia U23 bakal dipermalukan timnas Guinea. Hal ini merujuk kepada hasil analisis yang dilakukan oleh mereka. Seperti diketahui, timnas Indonesia gagal merebut 1 tiket Olimpiade Paris di gelaran Piala Asia. Namun sebagai tim yang menjadi peringkat keempat di Piala Asia, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket Olimpiade Paris. Caranya adalah timnas Indonesia mengalahkan tim peringkat keempat Piala Afrika, yakni timnas Guinea U23. Laga playoff Olimpiade Paris 2024 antara timnas Indonesia versus Guinea akan digelar di Stadion Pierre-Vivarot, Clairefontaine, Prancis, Kamis 9 Mei. Menatap laga tersebut, media asal Vietnam Soha.vn memprediksi timnas Indonesia U23 akan dipermalukan Guinea. Alasannya, karena timnas Guinea U23 memiliki komposisi pemain yang jauh lebih mumpuni, di mana mayoritas pemainnya bermain di Eropa. Skuad U23 Guinea memiliki hingga 20 pemain yang bermain di luar negeri, termasuk 16 bintang yang bermain di Eropa, tulis Soha.vn. Perancis menjadi negara dengan pemain Guinea terbanyak yang bermain saat ini. 4 bintang Guinea U23 bermain untuk klub Perancis, El Hadjbah, Osame Kamara, Madio Keita, dan Lassana Diakhaby. Lanjut media tersebut. Bukan hanya itu, Soha.vn menyebut faktor persiapan akan menjadi alasan lain timnas Indonesia U23 akan kalah. Sebab, anak asuh Shin Tae-yong hanya memiliki waktu seminggu untuk persiapan setelah rampungnya Piala Asia U23. Sementara itu, Guinea U23 sudah mempersiapkan timnya jauh-jauh hari. Hal itu tepatnya sejak Juli 2023 di mana gelaran Piala Afrika U23 sudah usai kala itu. Kekhawatiran pelatih Shin Tae-yong dan timnya semakin besar karena mereka baru saja kehilangan kekuatan fisik dan hanya memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mempersiapkan babak playoff setelah perjalanan mereka ke kejuaraan Asia. Setelah perjalanan mereka di kejuaraan Piala Asia U23, tulis Soha.vn. Sebaliknya, Guinea U23 memiliki keunggulan besar dalam hal waktu untuk mempersiapkan laga playoff. Sadil Ramdhani terharu lihat perjuangan timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade Paris. Sadil Ramdhani mengaku terharu melihat perjuangan adik-adiknya di timnas Indonesia U23. Winger Sabah FC itu mendoakan agar skuad Garuda Muda bisa melangkah lebih jauh, yakni meraih tiket Olimpiade. Timnas Indonesia berhasil mencuri perhatian di Piala Asia U23. Berstatus sebagai debutan, Garuda Muda sukses melangkah jauh hingga finish di peringkat keempat. Pencapaian timnas Indonesia U23 ini membuat publik tanah air bangga, tak terkecuali Sadil Ramdhani.
Jebolan timnas Indonesia U23 itu mengaku terharu sekaligus bangga melihat perjuangan adik-adiknya yang membawa tim merah putih terbang tinggi di ajang tersebut. Saya bangga, senang, terharu, juga karena pemain timnas U23 sangat memberikan hal positif untuk Indonesia, kata Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia U23. Pemain asal Raha ini sangat berharap Marcelino Ferdinand CS bisa mengalahkan Guinea U23 sehingga berhasil merebut tiket Olimpiade Paris 2024 seperti apa yang diimpi-impikan masyarakat tanah air. Terlepas dari itu, Sadil saat ini sedang fokus memantapkan diri bersama Sabah FC untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024-2025. The Rhinos akan mengawali perjuangannya dengan melawan Penang FC di Stadion Likas Minggu 12 Mei 2024. Keluhkan kualitas lapangan latihan timnas Indonesia U23 di Prancis. Shin Tae-yong mengatakan bahwa lebih bagus di Qatar. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai lapangan latihan di Qatar jauh lebih baik. Skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia akan melawan Guinea dalam babak playoff Olimpiade 2024. Shin Tae-yong mengatakan timnya terus mematangkan diri dengan melakukan serangkaian persiapan untuk laga nanti. Pratama Arhan dan kolega berlatih di Stade Leo Lagrange. Memang di bawah standar ya, artinya tidak seperti di Doha, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengatakan timnya pun menerima kondisi lapangan yang diberikan. Menurutnya, panitia lokal sudah berupaya memberikan fasilitas untuk timnas Indonesia U23. Katanya di sini ya rumputnya paling baik, ucap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengatakan paling terpenting timnas Indonesia U23 harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Hal itu agar persiapan timnas Indonesia U23 dapat berjalan maksimal dan bisa tampil maksimal dalam laga nanti. Jadi mau tidak mau kita harus adaptasi dengan situasi dan kondisi di Prancis, ujar Shin Tae-yong.